Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu an-naf'at wal barakat. والصلاة والسلام على سيد السادات وإمام العبادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، قال شيخنا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومنها وبكل داره آمين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم أعطنا من ظلمات الوحي وأعطنا من نور الفهم وتعلمنا من عجز العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسائلنا ووقوف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin wal hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimahullah. Wabil khusus kepada para asatidz jajaran pengurusan dan Masjid Al-Muhajirin beserta anggotanya, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin rahimahullah. Pada malam ini malam pembukaan pengajian rutin setelah ditutup selama Ramadan dan juga selama bulan Syawal, 2 bulan kita bertutupan. Maka pada hari ini atas kehendak Allah Ta'ala dan hidayahnya tentunya kita bisa kembali hadir di majelis ini untuk mengikuti pengajian sebagaimana biasa. Maka pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin al-faizin wal maqbul kullu 'am wa antum billah.
Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya makbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Saudara, saat ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, tanggal 2 masuk tanggal 3. Satu bulan yang sangat agung di dalam Islam. Bulan yang amat mulia. Qa'dah, dari Qa'dah yang dulu Qa'dah, bulan dulu. Qa'dah, Qi'dah, itu dua masyhur. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan waqad haqaqatil mu'alladin terja'u wa qasra'a iddatin tersahal. Imam Nawawi mengatakan waqad haqaqatil mu'alladin, yang benar itu adalah mengatakan Qa'dah. Ada ulama membaca tidak. Boleh tak? Bapak mengukur Qa'dah boleh, guru Qi'dah boleh. Itu masyhur. Qa'dah artinya duduk sebentar. Kalau Qi'dah duduk lama. Itu masyarakat itu istimewanya beda harokat. Itu artinya duduk berbeda. Qa'dah itu duduknya sebentar. Misal bapak lagi ngaji, tiba-tiba ada kabar orang sakit, bapak langsung jalan ke rumah itu Qa'dah, duduknya bapak di situ Qa'dah. Ada namanya Qi'dah. Bapak ngaji sampai akhir, sampai makan kalau ada. Ya kalau ada itu dia bukan nyinggung, sampai ngopi baru pulang. Itu namanya Qi'dah. Duduk lama, ngobrol dulu, ya ngobrol dulu, makan dan sebagainya, baru pulang. Itu Qi'dah. Jadi Qa'dah boleh, Qi'dah boleh. Seperti Dzulhijjah boleh, Dzulhijjah boleh. Ada Dzulhijjah atau Dzulhijjah, dua-duanya sahih. Disebut Dzulqa'dah likhurujihim min halihim aw awtanihim 'anil jazra. Kata ulama disebut Qi'dah likhurujihim karena duduknya mereka di tempat mereka di Mekah, orang kemana-mana itu. Jadi orang-orang Mekah kalau masuk bulan Dzulqa'dah menanggai, menanggai, diam di Mekah. Orang luar, kenapa? Karena mereka tahu bahwa bulan itu bulan haji, di mana orang dari mana-mana pada datang ke Mekah. Ya, dari negara-negara di luar Mekah pada datang ke Mekah. Makanya orang Arab mendingan nunggu ini kan. Jadi mereka usahanya di Mekah aja, nunggu gitu. Makanya mereka duduk, ya, duduk di situ. Ini bukan bulan yang mulia, banyak kedudukan. Di antaranya dia bulan Haram, itu udah masuk ya, udah tahu. Dzulqa'dah itu termasuk bulan Haram. Ini bukan main-main juga. Ini bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran. Inna iddatal syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi a'la. Ini ada namanya. Ini bulan yang haram, bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan sangat agung. Sampai dilarang peperangan pada saat itu. Untuk kemuliaannya, pahala milik ganda, dosa pun milik ganda. Kemudian Dzulqa'dah disebut juga apa? Asyhurul Ma'lumat, bulan haji. Ini bulan-bulan orang sudah boleh niat ihram. Jadi al-hajju asyhurul ma'lumat. Haji itu pada bulan yang diketahui. Kata ulama tafsir, maklumat yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu disebut hari maklumat, hari haji. Jadi kalau bapak mau berangkat haji dari bulan Syawal boleh niat ihram di Mekah. Cuma mana? Ya kalau haji tamattu, kalau haji ifrad, haji kiran, haji dua dijawab, haji dulu apa?
itu. Kalau bilang umroh haji satu dalam dunia. Kalau tamattu sunnah dulu, umroh dulu haji. Kalau itu dibayangkan orang Indonesia masih tamattu Pak. Yang berangkat 3 bulan tamattu. Jadi dia umroh dulu Pak. Nanti jangan dibawa ke Madinah. Jadi dari Makkah langsung ke Madinah. Kalau misalnya dia itu langsung di bandara Madinah, enak 4 jam. Langsung menuju Madinah. Untuk ngambil arba'in 40 kali berjamaah di masjid Nabi. Mudah-mudahan semua atur ini bisa berjamaah di masjid Nabi. Arba'in 40 kali berturut-turut berjamaah 40 waktu. Sebab kata Nabi salatun di masjid ada khairun min alfi rakaat di masjid ila masjidil haram. Orang yang sembahyang di masjidku nih, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 rakaat, 1000 kali sholat di selainnya. 1000 kali Pak. Di sini cuma sekali, di sono 1000. Kecuali Masjidil Haram 100.000. Maka yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabi sama Palestina, Aqsa. Ya, itu Aqsa di bawahnya Madinah. Dari 500 rakaat. Kalau Masjid Nabi 1000 rakaat, 1000 sholat. Kalau Masjidil Haram 100.000. Ya. Jadi berjalan itu pahalanya itu. Orang yang sholat al-Qaim di Masjid Nabi Muhammad. Lalu dari kota Madinah nanti dia dibawa ke Tirani. Itu nikmat untuk ambil lihat itu. Jadi sebelum masuk Makkah di Tirani itu Ali Sumber Ali bin Abi Thalib, itu Ali atau Tirani itu. Nanti di situ lihat tuh, nawaitul umrata wa ahramtu biha kalau haji atau labbaik Allahumma umrah. Ini ada berbeda. Maka dari kali udah mati ihram, udah mulai diberlakukan larangan ihram. Pakai kain yang satu dipakai di yang satu saya. Itu nanti ada saran kalau berangkat itu. Lalu yang satu ke Makkah. Wah, rukun umrah yang kedua selainnya yang kedua sholat tuntutan. Sholat tuntutan. Bacaan sunnah. Tidak ada di dalam hati itu bacaan yang lebih yang ada gerakannya. Berapa waktu? Tiap bulan itu hari beda-beda. Kalau pada di sana udah ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, anta yawmiyya min rabbana atina fid dunya hasanah. Dia boleh. Boleh kita nggak aja. Jangan berarti. Nah kalau kau bapak-bapak ini ada di sebelah ini, bapak jangan sebelah belakang ini bapak. Jadi begitu. Ini ada di sini. Dia dikit ada. Makanya yang pada selfie orang Indonesia hati-hati. Selfie bisa mengatakan di sini ya. Begini. Ini kan seperti ini caranya. Kalau barang kita benar. Maka begini ya. Itu jangan sampai berbalik kepada dia. Itu bisa mengatakan lalu setelah itu nanti rukun yang ketiga itu sa'i baina Safa wal Marwah. Dari bukit Safa bukit Marwah 400 meter kali 7 kali balik 2.400 3 kilo. 3 kilo tuh. Nah, makanya orang tersebut di situ-situ 7 josnya. Bolak-balik. Habis sa'i bapak tahallul yo. Dulu rambut ya. Hari ini harus muqassim di botak boleh.
Nggak boleh tuh motongin dahan. Ya, mesti nggak boleh. Itu benar-benar. Nggak boleh ngomong apa, ngomong kotor, ngomong kasar. Kalau nggak boleh tusuk, menyesali apa yang sudah dikerjakan dari ibadah. Tusuk contohnya apa? Daripada haji coba saya beli mobil. Itu tusuk tuh. Menyesali daripada amal yang dia sudah lakukan. Coba itu. Kalau saya katakan, sudah bisa beli rumah, bisa beli tanah, itu tusuk. Walau tidak, nggak boleh tidak sekali berbakti. Nggak boleh katanya wangi, makanya wangi kan? Ya, jangan katanya wangi. Nggak boleh kuku jangan. Jadi larangan itu bisa dihalalkan dengan tahu. Begitu potong rambut semua ini boleh. Bapak udah boleh buka dari ihram. Bapak udah boleh nantinya. Bapak udah boleh cukur rambut dan sebagainya. Itu enak sama cukur. Nunggu tanggal 8 kan lama itu sebulan. Ya enak sama cukur Pak. Bapak bisa umroh berkali-kali sampai tanggal 8 Dzulhijjah sebulan itu. Bersenang-senang belanja. Ya minimal jam-jam kan mandi. Enaknya sama itu begitu. Cuma saya tak itu ya. Jadi bersenang-senang artinya itu santai. Kalau ifrat atau qiran itu ada begitu. Mudah-mudahan yang ada semuanya di sana. Ini dia. Ada jumlah. Kemudian juga ini bulan disebut Syahrul Umrah. Bulan umrahnya ini. Jadi Rasulullah umrah maka di bulan Dzulhijjah. Jadi umrah yang sunnah di bulan ini umrah. Yang umrah. Yang kelima Syahrul Nikah. Bulan nikah. Ini bulan nikah ini. Di mana Nabi menikahkan Zainab. Nabi menikahi Zainab binti Jahsh. Ya Rasulullah menikah dengan salah satu istrinya, 82 istrinya di bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah menikah di bulan ini. Bahkan Rasul menikahi Maimunah binti Ali al-Hilaliyah. Itu di bulan ini juga. Ya. Jadi Rasulullah menikah 2 istri beliau di bulan Dzulhijjah. Maka bulan ini sunnah kawin. Cuman orang kita itu udah kadung, ngikutin apa itu? Nenek moyang. Ngikutin nenek moyang. Kata nenek moyang katanya jangan nikah di bulan April. Nyebutnya itu April. April kejepit. Jangan kejepit lah. Jangan Pak Ustaz Kiai ajaran pada detik bulan ini. Sebulan nggak mampu. Kalau bayangin. Makanya itu usaha api jadi. Siapa yang namanya api kita? Padahal ini bulan yang mulia, ada bulan yang agung. Nah, saya nggak mau jelasin lebih jauh tentang itu. Saya mau jelasin tentang silaturahim. Ini hari kita silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim yang kita kerjain ini, kita berhubungan hadir. Biasa oleh kedua. Alam, kita ustaznya tidak kedua. Dua. Ada. Oh, udah itu. Disuruh masuk ke dalam.
Silaturahim seringkali disebut silaturahmi. Nah, itu namanya silaturahmi. Yang betul itu silaturahim. Silaturahim. Rahim. Hak dikasrah, bukan sukun. Itu namanya apa? Silaturahim. Secara bahasa orang betul. Karena silaturahim itu dua kata silah dan rahim. Ya, silah nyambung, rahim lah. Kata Imam Al-Alusi di dalam kitab Ruhul Ma'ani, beliau mengutip pendapat Rajid Al-Asfahani, seorang ahli mufradat al-bahasa. Ya, jadi Rajid Al-Asfahani seorang ahli bahasa, di samping ahli tafsir. Ar-Rahim, Rahimul Mar'ah. Kata Ar-Rahim, Rahim itu adalah rahimnya perempuan. Jadi silaturahim meminjam kata rahim wanita. Maka dua tempat tumbuh suami. Maka silaturahim menyambung tali rahim. As-sa'ilu ar-rahim lil qarabah. Kata beliau katanya, as-sa'ilu ar-rahim lil qarabah. Ditinggalkan kata rahim untuk menunjukkan kerabat. Jadi silaturahim nyambung tali kekerabatan satu rahim. Betul-betul. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Yahya Syaraf Zakaria An-Nawawi ada masjid, bukan Syekh-Nawawi. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi Al-Bandani, Al-Jawi, Al-Timirawi, Al-Jauhi, Al-Jauhi Al-Nawawi, Al-Nawawi. Kali ini Imam Nawawi ada masjid Damaskus. Di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau Bapak membaca hadis Muslim, syarah terbaiknya disusun Imam Nawawi. Kalau Imam Bukhari apa? Tabrani Musyahid Bukhari. Kalau Bapak membaca syarah Imam Muslim, baca syarah Muslim An-Nawawi. Itu bagus tuh. Dia punya buku kalau berdoa. Ada 5 itu tidak. Berat-berat dong. Jadi namanya pembukaannya. Kita bulan kalau dengan kita, betul ya? Kata Imam Nawawi mengama silaturahim bahwa ihsan ila al-aqarib al-asbihah al-wasil wal-nusul. Kata Imam Nawawi yang disebut silaturahim adalah al-ihsan ila al-aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Bukan orang lain, bukan. Kalau bapak datang kerabat namanya silaturahim. Tapi kalau bapak datang orang lain, biasanya dalam bahasa Arab disebut ziarah. Cuma nggak populer di kita, nggak populer kan? Kita ngikutin bahasa Indonesia silaturahmi yang dikenal yang kerabat atau bukan silaturahmi itu enggak. Padahal ziarah, mau kemana? Ziarah ke rumah akhir, karena akhir masih hidup pun ziarah. Rusak ya. Di daerah rumah tidak ya. Jadi ziarah itu ziarah yang suruh berkunjung. Bukan cuma yang nanti, bahkan yang aku yang hidup ziarah. Saya mau ziarah ke rumah Ismail. Itu namanya ziarah. Kalau ngikutin daripada ada istilah yang sahih, as-sahihah. Tapi kalau di Indonesia ya sudah silaturahmi. Mau siapa silaturahmi? Ya buat kenal-kenal polis, monggo. Alhamdulillah. Gitu aja Pak. Tapi kita ngikutin yang berbeda. Imam San'ani di dalam kitab Subul Salam atau Subul Salam, ya salam mengira. Bapak kalau membaca Bulughul Maram, syarah terbaik salah satunya Subul Salam. Apa Pak?
suruh salam, keluar semua, berapa sini itu. Itu di TSR semua, isinya kita semua. Mau kita ini juga ada, semua taksir ratusan, bahkan ribuan kita. Kalau memang Bapak mau beli kitabnya, betul. Kalau buat sahabat, dikira di HP juga. Cuma HP kadang-kadang yang ngomongnya ada semua ada. Apalagi HP dijadikan berapa? Kode-kode. Nah, pakai foto aja udah. Ini kira baik. Kata yang sangat silaturahim itu menesan negara Pratin menjadi masa berasal. Yang disebut silaturahim apa? Kinayatun menesan istilah berbuat baik ilal akrabin kepada kerabat baik dalam masa perkawinan atau rokoah. Kerabat ada dua ya. Ada dua. Ada yang mahram, ada yang dalam mahram. Ini bukan jalan nih, ada muhrim. Satu. Bukan muhrim. Tuh. Kalau muhrim orang yang ihram. Kalau mahram orang yang nggak boleh nikahi. Nggak ada perlu. Mahram bukan muhrim. Ngaji namanya dari dulu salah dulu. Saya kan ini bukannya muhrim. Mahram bukan muhrim. Ada kerabat yang mahram, ada yang non mahram. Kalau yang mahram ada tiga. Ada yang sebab nasab, ada yang sebab musyawarah perkawinan, ada yang sebab persetujuan. Jadi hasilnya satu yang berasal dari nasab. Siapa itu? Ibu, nenek, ke atas. Nama ibu itu mahram kan? Nggak boleh nikah sama kalau ibu boleh berawat. Anak dan cucu sampai berawat, anak bapak cucu bapak terus cicit, cucu cicit terus. Cucu. Allah itu makin berbeda. Kakak ambil bapak menarik doa menarik ibu bapak ibu. Kemudian saudara bapak boleh ambil dari ayah. Kemudian saudara ibu bibi boleh bibi anak bibi mahram bapak kalau sudah baik salam boleh boleh bibi itu bibi anak bibi boleh ya bapak umroh anak bibi boleh ya itu dimanfaatkan itu menempati kedudukan orang itu. Jadi bapak sama bibi boleh jalan-jalan umroh dengan ini boleh. Anak lelaki saudara lelaki ke bawah, anak saudara perempuan ada jalan ini ke bawah. Yang kedua mahram sebab rodoh persusuan. Nih, persusuan, urusan persusuan nih. Yang pertama ibu yang menyusui. Cuma di dalam kita anak talibin. Kita apa? Di sana dijelasin syaratnya persusuan yang menyebabkan mahram bagi yang menyusui ada beberapa syarat. Satu, bayi yang disusui umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Sebelum mencapai umur 2 tahun. Nah, kalau ada bayi tetangga disusuin anak di bapak di bawah 2 tahun bisa jadi mahram. Kadang-kadang yang boleh kalau laki nyusu sama bini boleh nggak? Entar jadi mahram nggak? Nah, yang bersetuju itu udah nih. Sebab ini para pelakunya semua nih. Betul kan? Saya yakin yang ada di sini pernah melakukan itu. Benar kan? Boleh nggak itu? Boleh. Boleh. Boleh.
berbeda. Jadi syaratnya apa? 5 kali nyusuin Pak. Dan dengan catatan mengenyangkan. Apa ciri-cirinya sampai kembali melepasin sendiri tuh? Bisa gini Bapak, tetangga emaknya sakit nih, anaknya gak ada rawat. Akhirnya disusuin sama bini Bapak. Ini malam disusuin sekali nih, kalinya. Besok malam disusuin lagi, kalau 5 kali itu kenapa untuk? Anak yang disusuin sama bini Bapak kagak baca wudu, nggak boleh kawin, bahkan anaknya nggak boleh kawin dengan dia. Syaratnya 5 kali, sama-sama 5 kali. Kalau cuma sekali ya apa? Atau kesian nih, kamu dirawat dengan tipes. Saya kemarin dengan tipes, dirawat 4 hari, 5 kali, dulu dapat 4 hari gitu. Dirawat tuh, mana tuh? Kata dari bapak Bang, itu kepada kasih anaknya, nama 10, udah susuin ya, disusuin sekali boleh. Tapi kalau sampai 5 kali, ada itu marah. Marah. Ya. Kemudian syarat berikutnya, perempuan yang diambil susunya itu masih dalam keadaan hidup ya. Dalam keadaan hidup. Maka kalau ada perempuan nyusuin orang-orang sampai 5 kali persusuan di bawah 2 tahun, maka jadilah orang itu udah jadi mahram. Makanya kalau bapak anak pacaran tetangga tanya dulu pernah disusuin nggak sama anaknya. Ini jangan-jangan dulu pernah disusuin sama anak. Itu haram tuh kalau. Makanya hati-hati Pak. Nyusuin anak orang. Jangan sampai jadi saudara perjuangan tidak tahu. Nah, kemudian bagaimana lakinya? Ini bapak punya ini, susuin anak orang 5 kali susuan. Kan otomatis anak di bapak dia marah. Karena bapak lakinya, marah nggak tuh? Pak, 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 apa? Kira-kira anak berapa itu ya mahalnya? Kalau mau beli apa otomatis emang diinginkan. Kalau bapak kan nggak bisa dia, mahal bisa mahal bisa kagak. Begini Pak, biasanya perempuan ini kita keluar dulu kalau laki hamil. Ya, ini kita keluar dulu ya. Berarti hamil atau punya orang. Begitu lagi hamil ada tetangga mana sakit disusul banyak. Maka ketika perempuan itu hamil karena suami itu yang menghamili, maka otomatis susu itu milik suaminya. Si istri itu mulai susu setelah dia berbeda. Suami, maka kalau keluar susunya sebab dijima sama suaminya, maka otomatis suaminya juga jadi mahram anaknya. Sebab susunya itu milik suami. Paham ya Pak? Kalau ada wanita kagak nikah keluar susunan, ini bapak nih dari kagak nikah ada susunya. Ini bapak dari kagak nikah susunya keluar. Kenapa keluar? Nah, dia ada. Berarti, nah, kalau misalnya si perempuan tadi pengen nyusuin, sementara lagi kagak dari kagak, dia minum obat dia dapat. Kenapa Pak? Obat buat keluarin susu walaupun dari bagian Pak. Jadi gimana? Supaya keluar susu dia minum kayak keluar susu
Nah, keluar susunya si perempuan tadi bukan sahabat suaminya. Makanya susu itu bukan milik suaminya. Bila itu yang terjadi dia susui, maka si bayi tadi tidak mahram sama suaminya. Kenapa? Karena susu bukan milik. Jadi mau hukum Pak, mesti ada ini. Misalnya ini kapal dibunyi ya, Pak dari Bukti dari Amir, bapak cerai. Terus aku, orang tak bisa. Dicerai, janda. Ini janda tuh. Janda umum. Maka ketika dia lahir, boleh dia kawin. Ya, sampai melahirkan, dia kawinnya tidak ente. Itu bulan Rono. Saya yang bingung deh. RT. Nyusul itu bayi itu tetangga tuh, saya tanya. Ini si bayi yang diusul oleh wanita tadi kira-kira otomatis kalau perempuannya nyusul mahal ya. Kira-kira suami yang mana yang mahal? Yang dicerai atau yang baru? Yang dicerai tetap mahramnya itu suami yang dicerai apa? Karena susu itu milik suami. RT laki-lakinya kagak ada dia milik susu bininya. Ini kan bukan karena RT Pak. Yang itu ada, yang itu maka tetap suara tadi udah gede. Mahramnya sama siapa? Bapaknya no, bukan ya? Kami kan begitu hukum juga. Ini namanya dia. Ya, siapa tahu malam ini jadi bapak akan jadi tahu kan? Ibu persusuan, kemudian saudara sesusuan, otomatis gawe-gawe itu. Nggak tahu. Soalnya yang mu'abad bukan mu'akad. Yang ketiga, mahram sebab musuh haram perkawinan. Sebab perkawinan bagi bapak ada mahram di situ tuh. Siapa pertama? Ibunya bini. Ke atas tuh. Ibunya bini, neneknya bini, mahram kita. Mertua. Bapak punya mertua, itu mahram. Kemudian neneknya bini kita, itu berarti sama neneknya bini kita bakal dulu nggak? Agak bakal. Jadi ibunya istri ke atas, bukan samping. Kalau samping ini, itu masuk ke kamu tidak? Apa nenek harus jelas? Uyuk, terus ke atas Pak. Itu mahram bapak, kagak bakal dulu, kagak boleh kawin, semuanya ada. Tapi kalau samping bibinya ini mau apa? Bapak boleh kawin tuh sama bibinya bini. Bibinya bini. Dengan catatan bapak cerai sama bini bapak. Atau bini bapak mati. Begitu mati, bapak boleh kawin sama bibinya. Adanya nanya, boleh nggak? Boleh. Makanya kalau sama bibinya ini, bibinya apa itu? Ada bibinya bini kita, apa gitu? Ini diserang kita, bukan apa? Gitu. Kalau sama bini ke atas, nenek, buyut boleh. Tapi kalau ke samping, ya. Anaknya dari istri, anak dari suami, bapak kalau ke janda, janda punya anak mau jatuh. Ketika bini bapak udah dijima, otomatis anak itu sama bapak mahram. Catatannya dijima dulu ini. Ya, peraturan. Kalau kita dijima nih, mahram. Istri-istrinya bapak, bini bapak yang bukan ibu kita, itu mahram tuh. Misalnya bapak kita kawinnya Pak,
itu ladang bapak kita. Soalnya bunga baru main apa? Jangan itu haram, muabat selamanya. Saudaranya ibu istri, nenek, kakak adiknya ibu, anu atau tidak boleh budek istri. Bapak berkawan sama budek. Begitu bapak lihat budek istri, dia pulang. Aduh, akhirnya ini bapak cerai. Begitu cerai, bapak harus sama budeknya, boleh kok. Waduh, bisa terjadi kekacauan hebat. Bapak saudara hadirin, itu tentang masalah mahram. Yang mahram, yang non-mahram. Kalau yang non-mahram itu seperti apa? Sepupu, misanan. Itu kalau sama misanan, bapak barang jangan salaman, Pak. Walaupun kerabat, haram ditanya. Ini bapak punya misanan perempuan, jangan pakai salaman. Makanya bapak kalau punya perempuan, agak silaturahmi tunjukin. Yang ngomong, udah siap tanya. Oh jangan. Terus saya begini Pak, kalau silaturahmi ajak anak, jangan tinggal aja, bukan haram. Ya. Kalau sama sekali boleh itu amin boleh. Ono di sana jangan, ono sepupu jangan, ada kita jangan. Ajarin anak kita mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh. Ini kadang-kadang punya keterlaluan tidak boleh sama keluarga. Apa pernah kita ajarin? Coba, walaupun kerabat, kalau bukan mahram, dia jangan disentuh. Apalagi di tetangga. Ini orang marah ya, orang muter. Ini orang pakai salamin. Nah ini ya, pakai kode-kode dari binasa. Rusak mata. Aku begini tuh. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengutip pendapat Al-Imam Qadhi Iyad. Ini fuqaha juga, seorang qadhi, seorang ahli tafsir. Imam Qadhi Iyad. Kata Imam Qadhi Iyad, ikhtalafu fi rahim allati tajibu silatuha. Maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa silaturahmi yang wajib hanya kepada kerabat yang mahram. Ada yang bukan mahram, sunnah. Tapi Imam Nawawi berpendapat, menilai pendapat baik yang mahram atau yang non mahram, dua-duanya wajib disambung. Cuma caranya beda. Kalau sama yang mahram boleh salaman sentuhan, boleh berkhawat berduaan boleh, sama diri
diam, nggak mengerjakan apa. Bersapar boleh, boncengan boleh, tapi sama yang orang walaupun rapat tidak boleh menyentuh, nggak boleh berpura-puraan, tidak boleh jarang-jarang, nggak boleh melarang anak sepupu, nggak boleh. Itu macam harimau itu, nggak ada menteng. Padahal itu bukan apa. Jadi tolongnya bapak-bapak yang punya anak nih, anak saudara, adik, tolong ajarin bagaimana caranya kepala yang mengatur. Itu. Dua-duanya dasarnya saya membaca itu. Jadi amalnya panjang, amalnya bisa bareng-bareng nggak? Bisa aku suruh Pak. Kamu Bapak. Kamu. Gua balik duluan. Mulai nomor 2 Pak. Sekarang mulai nomor 3. Udah di sini kita dari dulu kita. Nyambung dulu. Ya. Cara silaturahim di caranya. Silaturahim itu ibadah. Ibadah ada yang mengaku, ada yang madu. Ibadah kalau ingin diterima, satu syaratnya jelas. Karena Allah. Satu apa? Silaturahim harus jelas. Bukan balas jasa. Bukan gak enak Pak. Banyak yang kita mengatakan gak enak. Itu beberapa hari kemarin apa? Dan agak enak kalau ada teman hari agak enak mahal itu namanya agak enak, bukan hanya Allah agak enak. Itu nak itu datang hari itu di masjid Al-Madin agak enak mereka kan. Kalau ada datang apa itu namanya silaturahim bukan karena Allah agak enak, balas jasa. Dia datang, kita datang. Itu bukan tidak. Bapak datang ke rumah saya, bawa sirup marjan. Besok saya datang ke rumah Bapak, bawa sirup yang sama. Itu kira-kira silaturahmi atau tukar-tukaran buah sirup. Itu namanya tukar-tukaran botol. Bapak datang ke rumah saya, bawa biskuit kongulan. Besok saya datang ke rumah Bapak, bawa biskuit kongulan. Itu namanya tukar-tukaran kalian di bukan silatur ngajok. Itu mungkin Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW laisa wasil bil mutabi. Artinya ada dia. Saya di sini Pak, ya nanti dipanggil. Ini itu ada. Jadi yang pertama silaturahim itu harus ikhlas, bukan yang mutabi, balas-balasan, nggak enak, balas jasa. Walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimu wa salah. Yang disebut silaturahim itu apabila putus sambung. Itu yang paling afdal. Jadi bukan dia pun tidak. Dia bawa bisnis, kita bawa bisnis. Itu namanya tukar-tukaran kali bisnis ya, bukan tukar-tukaran bukan. Ketika putus, jadi berat nih. Ini sulit menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Seperti Rasulullah ketika ada kain, dilempar batu, dan sambung. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah, ya, dengan 30.000 pasukan, kalau mau menghabiskan mereka, tapi tidak ada yang merupakan. Ini bulan ini hari silaturahim. Ketika Abu Bakar memaafkan Misbah itu saja, anak didik beliau yang setiap hari kasih makan Abu Bakar miskin dia, tapi dia memfitnah Aisyah radhiyallahu taala. Hadis Rifki, Aisyah difitnah berzina yang mempunyai Misbah ini. Padahal Misbah makan dijamin ayahnya. Terus bagaimana nggak besar Abu Bakar? Udah dikasih hati, minta jantung. Fitnah anaknya Aisyah radhiyallahu taala. Tetapi turun ayat Quran, wala ya'tana bil qawli minkum.
Wajahku wal yasbahu ala tu'ituna ayatullahu lakum. Maka ketika turun ayat tersebut, Abu Bakar pun sadar lalu memaafkan nisbah. Itu namanya silaturahmi yang sangat utama karena Allah. Dia mutusin kita sambung karena Allah, bukan gengsi. Mudah-mudahan bisa itu. Terakhir, syaratnya kedua sesuai tuntunan ini, baik dengan ucapan, perbuatan, atau juga dengan harta. Ya. Nah itu tentang beberapa ini. Kalau tidak bisa macam umur dalam tangan itu. Bisa bikin rezeki damai. Jadi segala lain pahalanya atau kebenaran banyak, maka mengolahkannya berarti memutuskan segala lain dosanya juga sangat besar. Sangat besar perbedaan jalan. Saya kira malam ini kita segala lain, mudah-mudahan segala lain kita segala lain yang akan mendapatkan kemuliaan oleh Allah Taala. Dosa-dosa kita diampuni semua, baik dosa kita kepada Allah dan dosa kepada kita lainnya. Saya mohon dimaafkan, diridhokan, diikhlaskan, sehingga tidak dosa maafkan kita semuanya. Sehingga tidak ada yang namanya saling meminta. Mudah-mudahan kita diharapkan berhenti dalam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti disambung kita dari saya terus sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.